Itu ancaman nyawa sudah, masjid yang saya bangun mau dibakar sudah tahun 98. Itu saya nggak ada apa-apanya. 24 jam hidup saya hibahkan untuk umat. Filosofi saya, khairun nas anfa'uhum linnas. Nama saya Abdul Khalik dari Bojonegoro, Jawa Timur. Masuk di Malang Selatan tahun 90, dan setelah itu yang kami tuju adalah Desa Arjosari, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, bagian selatan. Secara umum di daerah Malang Selatan ini terkenal dengan daerah-daerah rawan pemurtatan atau rawan kristenisasi. Bahkan di sana sudah berdiri sekolah Katolik atau SD Katolik, juga berdiri gereja. Padahal waktu itu mayoritas penduduknya masih Muslim. Kami sering mengadakan perkumpulan-perkumpulan, kami melangkah ke pembinaan anak-anak di desa tersebut, yang akhirnya kami mengarah ke tindakan keagamaan. Minimal pertama yang kami lakukan adalah tentang keimanan atau kepercayaan. Kita melangkah mau membina 7 orang Islam, artinya harus punya tempat. Akhirnya tanah kosong ini kita mendirikan panti. Alhamdulillah akhirnya IMB pendirian panti bisa didapat dari kabupaten. Panti pun bukan panti Ar-Rahman, karena ini Ar-Rahman kan Islam. Ini saya munculkan nama Kinasih, Panti Asuhan Kinasih. Apalagi Dewan Dakwah ini kan sangat peduli terhadap kondisi umat di daerah-daerah rawan pemurtatan. Bukan masalah pelosoknya, tapi rawan pemurtatan. Di daerah-daerah rawan pemurtatan ini Dewan Dakwah paling getol. Alhamdulillah tahun 1992 mendapatkan dukungan dengan bantu pendirian masjid yang kami kasih nama Masjid Mujahidin, bantuan murni dari Dewan Dakwah Jakarta senilai 50 juta waktu itu. Dan alhamdulillah kami dirikan di depan gereja. Di samping menanggulangi kekeringan yang ada di desa-desa di sana, karena Malang Selatan ini terkenal dengan kesulitan air, rawan air. Dengan rawan air otomatis rawan pemurtatan. Itu sehingga saya hampir tiap waktu selalu mengadakan pengeboran di masjid-masjid, di musola-musola untuk dialirkan ke masjid dan masyarakat. Usahakan tadi untuk semua, saya nggak pandang agama. Kami juga mendirikan koperasi masjid. Koperasi masjid yang mengelola juga anak-anak remaja. Sudah jalan. Jikalau kau menolong agama Allah, pasti kamu akan ditolong oleh Allah. Itu aja bekal saya. Anak-anak bilang begini, nanti yang dimasak siang hari nggak ada. Masak nasi aja itu nggak ada siang hari. Pagi bisa masak, siang sudah nggak ada beras. Ya, ayo kita berdoa sama Allah. Tantangan yang terbesar itu adalah dari umat Islam sendiri. Contoh, ya, orang Katolik kan sudah tahu kalau itu tantangan jelas. Cuman orang Islam sendiri yang suka ganggu itu kan ada. Ya saya pikir mereka belum tahu. Karena mereka belum tahu, belum paham, otomatis kan kita sadar. Itu halangan yang paling itu. Kita tetap mengadakan pendekatan. Nah, malam hari sekitar jam 10 malam, jam 11 malam itu satu peleton polisi itu truk itu datang ke sini membawa senjata. Jadi saya mengundang masyarakat sini itu sekitar 150 kakak dan kepala desa beserta stafnya. Jadi paginya Natalan di gereja, sorenya saya ajak ke sini. Saya undang makan bersama khusus orang Kristen. Saya undang di sini, alhamdulillah datang semua. Yang ngisi saya. Harus berkesinambungan supaya masyarakat itu muncul
kader-kader dakwah di pelosok-pelosok yang bisa seperti yang kami lakukan, baik itu di bidang keagamaan maupun di bidang-bidang yang lain. Karena bagaimanapun juga nggak bisa dilepaskan antara keagamaan, ekonomi, ekonomi, pendidikan itu harus saling berkesinambungan. Agamanya bagus, pendidikannya rendah juga nggak bisa jalan. Agamanya bagus, pendidikannya tinggi, ekonominya rendah juga nggak bisa. Jadi harus berkesinambungan. Nggak boleh bismillah, nggak boleh bismillah.